Shalom, apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semua sehat dan dipenuhi sukacita Allah. Ada rasa bahagia karena Bunda Meske bisa bersama kalian lagi di hari ini dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat 30 Desember 2022. Kita juga merayakan Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Baiklah, mari kita sebelum mendengarkan Injil, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahayamu. Kami mohon, pandanglah kiranya kami dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji agungnya kelahiran putramu. Saat ini kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, tinggallah ia di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, bagaimana jika kita menilai ketulusan hati seseorang? Pastinya tidak mudah. Bukankah seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatan tulus? Sesungguhnya ia melakukan hal-hal yang jahat di belakang ketulusannya yang kita lihat. Setelah orang-orang Majus kembali ke negeri melalui jalan lain, Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf untuk memberitahukan agar Yusuf lari dari Mesir bersama keluarganya, sehingga mereka tinggal atau tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Anak-anak, tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam penggenapan firman Tuhan. Dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih atau tanpa balasan apapun.
melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Tuhan, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan sendiri dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Anak-anak terkasih, jika saat ini Allah memberi kesempatan untuk kita menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Tuhan temukan dari kedalaman hati kita? Atau adakah kita hidup tulus hati dan benar di hadapan Tuhan? Dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan hanya sekedar rela melakukan kebaikan pada orang lain, kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapa saja di sekitar kita, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu-ragu. Di mana tadi kita tahu bahwa Yusuf telah membuktikan ketulusan hatinya yang telah melaksanakan kehendak Tuhan saat dia menerima mimpi untuk berangkat dari satu tempat, meninggalkan tempat itu ke tempat lain. Ia melakukan itu. Apa yang difirmankan Tuhan dilakukan oleh Yusuf, sehingga Yusuf dipakai Allah menjadi alatnya untuk menggenapi firman-Nya sendiri. Dari renungan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus bisa memiliki hati yang tulus. Selain rela melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, juga harus rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan, sehingga kita pun bisa menjadi alat penggenapan firman Tuhan. Amin. Marilah bersama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Marilah kita semua menerima berkat Tuhan. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.